teman-teman, perkenalkan, beta nama Jalima Waliuru. Beta mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, program studi informatika. Oke teman-teman, di video kali ini beta akan membahas sedikit materi tentang komunikasi data. Oke teman-teman, kita masuk pada pokok pembahasan. Yang pertama itu protokol dan yang kedua RPC. Ya, pertama kita masuk di pengertian protokol. Ya, protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer, misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lainnya, yang harus dipenuhi oleh sisi pengiriman dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar, walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Ya, yang berikut kita masuk pada fungsi protokol. Di sini fungsi protokol terbagi atas 6 bagian. Yang pertama yaitu fragmentasi dan restabli. Fungsi dari fragmentasi dan restabli adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi dan setelah diterima, maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket informasi yang lengkap. Yang kedua, encapsulation. Fungsi dari encapsulation adalah melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address, kode-kode koreksi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu connection control. Fungsi dari connection control adalah membangun hubungan koneksi dari sisi pengirim dan sisi menerima, di mana dalam membangun hubungan ini juga termasuk dalam hal pengiriman data mengakhiri hubungan. Yang keempat yaitu flow control, berfungsi sebagai pengatur perjalanan data dari sisi pengirim ke sisi penerima. Yang kelima, error control. Fungsi dari error control ini adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Yang keenam yaitu transmisi service. Fungsi dari transmisi service adalah memberi pelayanan komunikasi data, khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Materi yang berikut kita masuk pada RPC. RPC atau singkatan dari Remote Procedure Call adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan Remote Procedure. Berikut kita masuk pada kekurangan dan kelebihan RPC. Kelebihan RPC relatif mudah digunakan. Pemanggilan remote procedure tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan lokal procedure, sehingga pemrogram dapat berkonsentrasi pada software login, tidak perlu memikirkan low level detail seperti socket, marshalling, dan unmarshalling. Rebus atau sempurna. Sejak tahun 1980-an, RPC telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application yang memerlukan scalability, fault tolerance, dan reliability. Yang berikut kekurangan RPC: tidak fleksibel terhadap perubahan static relationship between client dan server at runtime, berdasarkan prosedur atau struktur programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan OOP. Yang berikut kita masuk di contoh studi kasus tentang RPC dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita ada 2 contoh. Yang pertama, proses ngeprint di warnet. Yang kedua, mengontrol suhu AC dengan gadget. Demikian video singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf dan sekian, terima kasih.